Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, ketua kelas pimpin doanya. Berdoa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah. Ibu harap kalian bisa mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan penuh semangat dan bahagia. Kemudian ibu absen ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Adelia. Ada Adelia? Adila Putri. Adrian Maulana. Sakit. Ahmad Rifki. Erniati. Lalu Saskian Farhan. Masuk semua ya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Kita membahas tentang apa? Taubat, istiqomah, taat, ikhlas. Nah, ada yang masih ingat apa itu taubat? Taubat adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Ya, taubat itu adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan hati yang kuat untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Terus apa lagi? Apa? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomah itu adalah perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi? Apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa, Nak? Ikhlas adalah niat mengharapkan ridha Allah semata dalam menjalankan segala amalan baik. Ya, ikhlas itu adalah niat mengharapkan ridho Allah semata untuk melaksanakan amal-amal yang baik. Terus ada lagi? Ada apa? Taat. Apa itu taat, Nak? Taat adalah tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat itu adalah tunduk dan patuh terhadap segala larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kegiatan pada hari ini kita akan mempelajari tentang adab sholat dan zikir. Ya, adab itu apa? Ada yang tahu apa itu adab? Tata krama dan sopan santun, ya. Kalau sholat itu apa? Apa pengertian sholat? Sholat itu adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan beberapa ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram dan dihadiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Kalau zikir, ada yang tahu apa zikir? Zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut-nyebut sifat keagungan Allah. Ya, itu
pengertian zikir. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian adab sholat dan zikir. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan adab sholat dan zikir beserta dalil-dalilnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah sholat dan manfaat zikir. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan adab sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke materi. Ini anak-anak, gambar apa? Gambar orang lagi sholat. Ada pertanyaan, bagaimana cara kita sholat dengan khusyuk? Yaitu menghadirkan pikiran dan hati hanya kepada Allah. Terus di sebelahnya gambar orang lagi apa? Orang lagi berzikir. Lagi berzikir. Sudahkah kalian berzikir hari ini? Mengapa kita harus memperhatikan adab-adab kita dalam berzikir? Karena dengan mengamalkan adab-adab berzikir, maka kita menunjukkan rasa taat dan rasa hormat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke pengertian adab sholat dan adab zikir. Tadi adab itu adalah budi pekerti, tata krama atau sopan santun. Ya. Sedangkan sholat itu adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat-syarat dan rukun tertentu. Sedangkan zikir itu adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Ucapan tasbih itu seperti Subhanallah. Kalau ucapan tahmid, Alhamdulillah. Kalau ucapan takbir, kalau ucapan tahlil, La ilaha illallah. Jadi adab sholat itu adalah sopan santun atau tata krama kita dalam melaksanakan sholat. Sedangkan adab zikir itu adalah tata cara, tata krama atau sopan santun kita dalam melaksanakan zikir. Kita masuk ke adab-adab, adab-adab sholat serta dalil-dalilnya. Adab sholat yang pertama yaitu khusyuk. Dalilnya itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 40.
ibadah. Ya, terus adab yang keempat, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Terus adab yang kelima, duduk di tempat yang suci. Yang keenam, merapikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi. Ya, kemudian adab yang ketujuh yaitu memilih tempat yang agak sunyi. Dianjurkan waktu kita melakukan zikir itu memejamkan mata supaya mata batin kita terbuka. Ya. Nah, ini contoh penerapan adab sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti menjaga kebersihan diri dan pakaian sebelum sholat. Ya, jangan nanti pas main bola, baju yang dipakai main bola itu yang dipakai untuk sholat lagi. Ya, terus contoh yang kedua, berduduk sebelum melakukan sholat. Ya, terus contoh yang ketiga yaitu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ya, kemudian yang keempat yaitu mengingat Allah dalam segala aktivitas dan membaca zikir setelah sholat. Dan contoh yang terakhir yaitu membaca zikir ketika merasa sedih, senang, dan ketika mengalami kesulitan. Ya. Kemudian hikmah sholat dan berzikir. Kita lanjut ke hikmah sholat dan berzikir. Hikmah sholat dulu. Hikmah sholat yang pertama yaitu mendidik disiplin dalam menghargai waktu. Terus hikmah yang kedua, Menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. menjadikan hati tenang. Yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah. Kemudian menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hikmah yang terakhir yaitu sholat menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Terus manfaat zikir. Hati menjadi tenang, bersabar dan jelas dalam menghadapi masalah apapun. Mempunyai harapan hidup dan tersimpan dalam jiwa. Kemudian menjadikan diri semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dan yang terakhir yaitu menjadikan diri orang yang merendah hati dan tidak sombong. Nah, ini materi tentang adab sholat dan adab berzikir. Penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan? Ada. Sudah semua ya? Sekarang kita akan membuat kelompok diskusi. Ya. Tes berikutnya kali ini adalah gerakan tangan. Kelompok kanan dan sebelah ini adalah kelompok kiri. Nanti gerakan tangan diikuti dengan tepuk tangan. Kita mulai.
Sudah selesai diskusinya. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian maju ke depan. Untuk kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian adab sholat dan zikir. Adab berasal dari bahasa Arab yang berarti konsepsi, tata krama atau sopan santun. Adab dalam sholat berarti sopan santun atau tata krama dalam melaksanakan sholat. Untuk selanjutnya, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya maju ke depan. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab berzikir berarti sopan santun atau tetap tata krama dalam berzikir. 1. Ikhlas, merendahkan suara. Berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah. Tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah presentasi hari ini. Luar biasa. Dan selanjutnya yaitu ini Ustazah punya kertas kecil. Nanti kalian tulis pertanyaan kalian masing-masing satu pertanyaan, kemudian kalian kumpulkan ke depan. Nanti Ustazah akan pojok, Ustazah akan acak pertanyaannya, kemudian kalian ambil secara acak lagi dan kalian jawab pertanyaan yang kalian ambil. Bagikan satu-satu. Kalian tulis satu pertanyaan, kemudian kalian dulu tulis pertanyaan sih ya. Kalau sudah jadi pertanyaannya,
terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian